teman-teman, sebelum menonton video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, di antaranya Yang pertama ada Fauziah dengan NIM 1908205001. Yang kedua ada Febrina Gina Muajarah dengan NIM 1908205012. Dan yang terakhir yang ketiga ada Maisaro dengan NIM 1908205029. Pada video kali ini, kelompok 12 akan membahas mengenai informasi pasar dalam analisis keuangan informasi. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu meliputi definisi pasar dan informasi pasar, risiko dan return dalam konteks portofolio, model indeks tunggal dan capital asset bridging model atau CAPM, dan yang terakhir ada efisiensi pasar. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saudari Fauziah mengenai definisi informasi pasar. Saya Fauziah dengan NIM 19082050001 akan menjelaskan materi mengenai informasi pasar dalam analisis keuangan. Analisis keuangan. Pasar, dalam hal ini pasar keuangan, adalah informasi yang berasal dari pasar yang bisa digunakan untuk analisis keuangan. Dalam pasar keuangan yang efisien, informasi tersebar cepat. Pasar menceritakan informasi yang relevan. Dengan demikian, informasi dari pasar bisa dimanfaatkan oleh seorang analisis keuangan. Sebagai contoh, apabila prospek ekonomi membaik, harga-harga saham mempunyai kecenderungan untuk naik. Berikut ini ringkasan simbol dan arti rating yang dikeluarkan oleh lembaga rating Moody's dan Standard & Poor's. Moody's Investor Service ini A kualitas paling tinggi. Pokok pinjaman terjamin dan pembayaran bunga sangat terjamin kelancarannya. A kualitas tinggi mempunyai risiko panjang yang relatif lebih tinggi dibandingkan AAA. Yang pertama itu ada kualitas baik, banyak investasi yang baik, tetapi ada indikasi bahwa risiko akan naik dalam jangka panjang. BAA kualitas mendengar, jaminan tidak terlalu baik, tetapi juga tidak terlalu jelek. Kemudian ada karakteristik investasi yang bagus relatif kurang, lemah terhadap pinjaman dan pembayaran bunga dalam jangka panjang relatif kecil. JAA kualitas jelek. Kemudian ada rating paling rendah, sangat kecil memperoleh investasi yang baik. Standard dan Poor's AAA kualitas paling tinggi, pinjaman obligasi dan bunganya terjamin baik. AA kualitas tinggi, risiko yang lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan AAA kualitas kualitas. Kemudian dalam proses kebangkrutan, misalnya suatu perusahaan sudah diidentifikasikan ke dalam salah satu kategori di atas, seorang analisis bisa membuat kesimpulan mengenai tingkat risiko perusahaan tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Febrina Gina Muajarah. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya Febrina Gina Muajarah NIM 1908205012 akan menjelaskan tentang resiko dan return. Resiko sering diartikan sebagai suatu kejadian buruk yang menimpa kita. Risiko dari konteks di atas adalah penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Semakin tinggi risiko yang akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan. Risiko dan return dalam konteks portofolio. Portofolio bisa diartikan sebagai sekumpulan lebih dari satu aset. Misalkan kita mempunyai 4 saham. Kita bisa mengatakan bahwa kita mempunyai portofolio saham yang terdiri dari 4 saham. Perhitungan return untuk portofolio relatif mudah, tetapi tidak demikian halnya dengan perhitungan resiko portofolio. Model indeks tunggal dan capital asset pricing model. Model indeks tunggal didasarkan pada
pemikiran sebagai berikut ini. Pada waktu kondisi perekonomian baik, ada kecenderungan harga-harga saham individual akan membaik pula. Demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, daripada pengukur return antar saham, kita bisa mengukur korelasi antar saham dengan cara tidak langsung, yaitu dengan melihat korelasi antara return saham dengan faktor tertentu yang mempengaruhi semua saham, misalnya kondisi perekonomian. Contoh resiko sistematis itu adalah inflasi yang mempunyai efek pada semua saham, bukan hanya pada satu saham atau dua saham. Return investasi bebas resiko bisa dilihat dari tingkat bunga deposito bank pemerintah, karena diasumsikan bank pemerintah mempunyai perlindungan implisit sehingga bank pemerintah tidak mungkin bangkrut. Beta saham tersebut bisa diinterpretasikan sebagai ukuran kepekaan return saham terhadap return pasar. Apabila beta saham lebih dari 1, perubahan return pasar sebesar 10% akan mengakibatkan return saham berubah dari 10% saham semacam itu disebut sebagai saham agresif. Fluktuasi return saham tersebut lebih besar dibandingkan dengan fluktuasi return pasar. Baik, saya Maesaroh dengan NIM 1908205029 akan menjelaskan mengenai efisiensi pasar. Apabila kita membicarakan efisiensi pasar, istilah efisiensi di sini mempunyai arti yang sangat spesifik. Biasanya efisiensi sering dikaitkan dengan perbandingan output, input, di mana semakin besar perbandingan output ataupun input akan semakin efisien suatu usaha. Efisiensi pasar bermula dari usaha seorang ahli statistik yang bernama Maurits Kendall yang berusaha melihat pola pergerakan harga saham dan komoditas. Informasi baru selalu mengalir ke pasar modal karena ada dua hal. Yang pertama, analis keuangan yang banyak dan pintar. Kedua, kompetisi antar para analis yang banyak dan pintar selalu berusaha mencari informasi yang relevan untuk pasar modal. Kompetisi antar para analis menjamin kualitas analisis keuangan. Kedua hal tersebut membuat informasi selalu mengalir ke pasar modal. Ada dua hal atau ada dua tipe analis, yaitu yang pertama, analis teknikal atau chartist. Analis teknikal berusaha mencari pola pergerakan harga saham masa lalu. Analis semacam ini sering juga disebut sebagai chartist karena mereka berusaha membuat plot chart pergerakan harga saham. Yang kedua, ada analis fundamental. Analis fundamental ini berusaha mencari informasi yang relevan untuk menentukan saham mana yang undervalue untuk dibeli serta saham mana yang overvalue untuk dijual untuk memudahkan analisis. Kemudian, untuk memudahkan analisis, efisiensi pasar modal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada efisiensi bentuk lemah, yang kedua ada efisiensi bentuk setengah kuat, dan yang ketiga ada efisiensi bentuk kuat. Yang pertama ada efisiensi bentuk lemah, harga saham yang mencerminkan informasi masa lampau. Yang kedua ada efisiensi bentuk setengah kuat, harga saham yang mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga ada efisiensi bentuk kuat, harga saham mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan dan informasi yang bersifat private tidak dipublikasikan. Selanjutnya ada pengujian empiris terhadap validitas efisiensi pasar modal yang dilakukan untuk menguji implikasi efisiensi pasar tersebut. Dengan kata lain, pasar dikatakan efisiensi dalam 1. Bentuk lemah apabila strategi investasi dengan menggunakan informasi harga masa lalu seperti analisis teknikal tidak akan menghasilkan keuntungan abnormal secara konsisten. Pasar dikatakan efisien dalam 2. Bentuk setengah kuat apabila strategi investasi dengan menggunakan informasi yang dipublikasikan seperti
fundamental tidak akan menghasilkan keuntungan abnormal secara konsisten. Kemudian, pasar dikatakan efisiensi dalam 3 bentuk kuat apabila strategi investasi dengan menggunakan informasi yang sifatnya publik dan private tidak akan menghasilkan keuntungan abnormal secara konsisten. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai informasi pasar dalam analisis keuangan informasi. Semoga kalian dapat memahaminya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami dari kelompok 12 undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.